Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah Nur, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jemaah Masjid Ka'bah Nur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini di tanggal 15 Agustus tahun 2024 kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di dalamnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali nih setelah beberapa waktu lalu bolak-balik absen nih. Insyaallah ngapunten sangat karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik. Kita melanjutkan nih Bapak Ibu. Terakhir kita sudah membahas mengenai apa? Supen. Saking suwene iki. Napa Pak? Terakhir napa? Hal-hal yang membolehkan qada. Waktu salat nih. Waktu salat. Qada salat nih, ya. Ya, jadi kalau kita lihat kitabnya Bapak Ibu, di sini ada judul nih. Jadi materinya masih tentang waktu sholat nih. Dan cabang dari pembahasan waktu sholat adalah manakala seseorang sholat di luar waktunya, atau kita kenal dengan istilah apa? Qadha, ya, mengqadha sholat. Persis seperti perkataan kita mengqadha puasa. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau kita di bulan Ramadan kok batal, kita kan orang Jawa kenalin apa? Nyarutang nih. Ya. Nah, kalau di dalam syariat itu namanya qadha. Qadha yaitu melakukan kewajiban di luar waktu yang ditentukan. Itu yang namanya qadha, ya. Kalau kita lihat di kitabnya, judul besarnya itu Qadha'us Shalawatil Faitah, ya. Mengqadha salat-salat yang terluput, ya, yang terluput, ya. Al-Faitah itu artinya as-shalatul lati kharaja waqtuha al-muhaddad laha. Ya. Salat yang keluar dari waktu yang telah ditentukan, ya. Baik. Dan kita Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah membahas bahwa orang yang sholatnya sengaja, ya, sengaja tidak mengerjakan sholat, ya, sengaja tidak mengerjakan sholat karena malas atau keyakinan bahwa meyakini bahwa dirinya itu tidak wajib sholat, ya, maka orang tersebut itu tidak perlu mengqadha, ya. Walaupun dia lakukan, ya, niat untuk qadha-nya itu mengganti satu sholat dengan 1000 kali sholat, sholatnya tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, atau malas sehingga tidak mau sholat pada waktunya.
Apakah ada orang yang malas sholat sehingga mereka tidak sholat? Banyak. Apakah ada orang yang menganggap sholat itu tidak wajib? Ada, ya. Jadi sebagian orang itu mengatakan bahwa sholat itu tidak perlu ruku, sujud, takbiratul ihram, i'tidal dan lain sebagainya. Dia berprinsip yang penting sholat eling Gusti Allah wis jenenge sholat, dan itu tidak benar, ya. Nah, orang yang kewajibannya seperti ini, orang yang berpikiran seperti ini atau berkeyakinan seperti ini, dia itu sudah tidak perlu mengqadha. Nanti di akhirat akan ketemu balasannya, ya. Kita ingat bahwa orang yang gak sholat itu kan sudah keluar dari Islam, ya, sudah tidak mau mengerjakan tiang agama, ya. Maka orang-orang tersebut nantinya akan menemui urusannya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa, atau orang yang udzur, ya, di antara udzurnya apa Bapak Ibu? Udzur sholat sehingga boleh dilakukan di luar waktunya. Satu, lupa, ketiduran, terus terpaksa, ya, safar, ya, itu. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mengqadha sholat yang terluput. Berarti ini berbicara tentang orang-orang yang sholatnya itu tidak dikerjakan karena udzur. Baik. Pertama, mengenai mengqadha sholat bagi orang-orang yang punya udzur, ya. Mengqadha sholat bagi orang-orang yang punya udzur, ya. Apakah harus segera dilakukan atau tidak? Ini sudah dibahas terakhir, ya. Kita ingin menguatkan lagi. Bagi orang yang punya udzur, ya, seperti ketiduran, lupa, ya, kemudian takut, ya, terpaksa, karohah, ya. Bagi orang-orang tersebut, manakala sudah terbebas dari udzurnya, maka kewajiban baginya adalah segera segera melakukan sholatnya, segera menunaikan sholatnya. Jadi ketika sudah terbebas dari udzur, tidak ada waktu jeda. Aku selepas udzur kayak nunggu sejamani orang jamani mboten saged. Harus segera dilakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengenai orang-orang yang ketiduran, beliau mengatakan falyusalliha idza dzakaraha, maka segera sholat. Falyusalliha idza dzakaraha, jika sudah ingat, ya. Kata-kata beliau itu idza dzakaraha, maka beliau tidak memberi jeda. Kalau sudah ingat segera, ya. Al-faur, la kafarata laha illa dzalik, ya. Bagi orang yang sholatnya ketiduran kok nggak sampai sholat, dia itu tidak dapat kafarah. Kafarah niku napa Pak Bu? Kafarah itu denda, ya. Orang yang lupa atau sholatnya itu ketiduran nggak dapat denda, cuma harus segera sholat. Karena kafarah, kata Nabi, kafarah orang tersebut adalah segera melakukan sholatnya. Nah, maksud dari segera niku napa? Segera dalam hitungan detik napa pripun? Nah, di sini segera yang dimaksud oleh para ulama adalah al-faur al-adi, segera yang sesuai dengan adat, bihaitsu la yu'addu mufritan, ya, seukuran dengan ukuran waktu yang tidak teranggap seseorang itu melalaikan sholat, ya, tidak dianggap melalaikan sholat. Bukan ketika ingat langsung sholat tanpa wudu, dalam keadaan tidak menutup aurat langsung sholat bareng, ya anda, ya. Berarti ukurannya itu bukan hitungan detik, ya, tapi hitungannya
manakala dia itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, ya, menutup aurat, tidak memiliki hadas, sudah tahu arah kiblat di mana, ya, kemudian pakaiannya harus pakaian yang suci, ya, dan lain sebagainya. Baik, jadi ukuran orang yang ukuran batas apa? Batas tidak melupakan, ya, tidak mengende-ende itu adalah ketika dia memenuhi syarat-syaratnya. Ngapunten kula nikan boten fokus nggih Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, kita lanjut. Sebagian ulama itu mengatakan tidak apa-apa kalau napa? Tidak apa-apa kalau ngende-ngende, ya. Tidak apa-apa kalau ngende-ngende. Ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, pernah ketiduran di suatu tempat, ya, ketiduran ketika sudah bangun ternyata matahari sudah muncul, ya. Dan Rasulullah ketika itu tidak langsung sholat, tapi pindah dulu ke tempat lain. Sudah ini disampaikan, ya. Alasannya kenapa? Karena di tempat tersebut, kata Nabi, adalah tempat di mana syaitan berkumpul. Ada alasannya, ya. Dan ini berarti pendalilan tersebut kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena Rasulullah itu pindah tempat supaya tidak menghalangi sholat. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Kemudian bagaimana caranya kalau sholatnya itu sudah masuk ke waktu sholat selanjutnya? Sebagai contoh, ketiduran sholat duhur, ya, sholat apa? Duhur. Ketika ketiduran sholat duhur, kemudian masuk waktu asar jam 4. Nah, di sini kira-kira yang dilakukan dulu itu sholat duhurnya dulu apa sholat asarnya dulu? Loh, ada duhur ada asar, ini beda pendapat ini. Ya, Masya Allah. Ini sudah kami sampaikan kemarin, ya. Jadi kalau pertanyaan demikian, jawabannya ada di dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah beliau meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapanya Nabi? Sahabat, iya sahabat. Tapi dari sisi keluarga siapanya Rasul? Kalau Abu Bakar mertuanya, ya, mertuanya. Kalau Umar bin Khattab keluarganya, betul. Keluarganya dari sisi apa? Nanti dicek nih Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu punya hubungan kerabat khusus dengan Umar bin Khattab dari sisi kekeluargaan, ya, nanti dicari, ya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu datang pada perang Khandaq, ya, datang pada perang Khandaq, ya, setelah matahari tenggelam, ya, setelah matahari tenggelam. Ketika perang Khandaq sedang terjadi, ya, Umar bin Khattab memiliki karakter pemarah, emosinya gampang meluap. Tapi beliau masuk Islam emosinya ini karena Allah. Beliau saking marahnya sampai mencela orang-orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma kittu usalli al-'asra hatta kada di-syams taghrub." Ya. Wahai Rasulullah, aku ini terus-menerus menghadapi kafir Quraisy sampai aku tidak sholat. Tuh lihat matahari sudah tenggelam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ma shallaituha." Wahai Umar, aku juga sama, aku belum sholat. Maka ketika hal itu terjadi, setelah hal itu terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan para sahabat juga berwudu. Fa shallal 'asra ba'dama gharabatis syams. Nah, perhatikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat setelah menemukan kasus tersebut, Rasulullah dan para sahabat kemudian sholat asar di waktu sholat maghrib, ya.
thumma shalla ba'dahal maghriba. Lalu Rasulullah SAW setelah tunai melakukan sholat asarnya, beliau sholat maghrib. Ya, baik. Dan ini jelas nih Bapak Ibu, bahwa urutannya itu karena ada udzur, sholat melakukan sholat yang terluput dulu, baru sholat yang waktunya. Ya. Nanti kita akan jelaskan kapan urutannya itu bisa dibolak-balik, karena nggak selamanya seperti itu terus nih. Baik. Kemudian ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang hormati, ada hadis yang lainnya tapi kami cukupkan di sini untuk satu dalil nih, untuk satu kasus bahwa sholat yang diqadha itu harus apa? Sesuai urutan aslinya. Kalau sholat zuhur kok terlewat, masuk waktu sholat asar, dikerjakan sholat zuhur terlebih dahulu, ya. Baik. Tapi ada waktu-waktu di mana urutan sholat itu tidak harus demikian. Ada kalanya dilakukan dahulu sholat yang kita temui. Jadi kayak tadi, ya, sholat asar dulu baru maghrib, ya. Kapan hal itu terjadi? Ada beberapa saat, ya, keadaan di mana hal itu dibolehkan. Yang pertama, manakala waktu sholat asli yang kita temui, sholat misalkan tadi sholat asar ya, ternyata kita tidur, duhur ketiduran, asar sudah hampir jam tengah 6. Ini kan waktu sholat asar sudah mepet banget, ya. Maka ketika kasusnya seperti itu, sholat yang dilakukan adalah sholat asar dahulu, ya. Sholat asar dahulu. Kenapa demikian? Kita ingat bahwa waktu sholat adalah fardu yang paling kuat, ya. Kalau kita sholat duhur terlebih dahulu, khawatirnya nanti sholat asar malah masuk maghrib, ya. Maka sholat asar dahulu baru maghrib, ya. Ya. Dan ini merupakan pendapatnya para imam madhab. Di antaranya Imam Abu Hanifah, kemudian riwayat Imam Ahmad, juga Ibnul Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ishaq, ya, dan seterusnya. Meskipun ada pendapat yang lainnya dari Imam Asy-Syafi'i, ya, wa 'inda Syafi'i la yajibu tatrib aslan, ya. Enggak boleh tartibnya. Wallahu alam, tapi yang paling kuat dalam masalah ini ketika waktu yang sholat kita temui itu sudah mepet, kayak sholat asar kok mendekati maghrib, baru bangun tidur, maka sholat asar terlebih dahulu baru sholat duhur. Tapi kalau sholat asarnya bangun-bangun jam 4, kita lakukan apa? Duhur dahulu baru asar. Kalau bangunnya jam 5:15, sholat apa dulu? Kalau misalnya maghribnya jam tengah 6, sholat asar dahulu baru maghrib. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manakala kita bangun sudah masuk waktu selanjutnya, ternyata ketika bangun sholat jamaah waktu itu sedang didirikan. Kita masih fokus pada contohnya sholat duhur maghrib, ya. Ketika bangun-bangun duhur sudah lewat, tapi baru dengar asar, iqomah. Nah, ketika itu karena sedang ada jamaah sholat apa niki? Sholat asar, dalam keadaan sholat zuhur belum dilaksanakan, maka saat itu kita boleh mendahulukan sholat asar dulu, ikut jamaahnya sholat asar, ya. Saat itu tertib itu sudah tidak diharuskan karena sudah memasuki jamaah sholat asar, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, bahwa ibadah sholat berjamaah itu besar, ya. Dia itu lebih dikedepankan, ya, daripada mengerjakan sholat yang terlebih dahulu, ya. Kalaulah ini bukan masalah yang penting, tentu aturannya itu duhur dulu baru asar. Tapi karena sholat berjamaah itu penting, makanya boleh sholat asar dahulu, kemudian sholat
duhur. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan, ya, benar. Ketika kita menemukan sholat Jumat, nah ini gimana ini kasusnya? Ketemu nih kok adzan apa ibadah sholat Jumat, berarti yang luput niku sholat apa? Sholat duhur masa Jumatan? Mboten. Sholat apa? Subuh. Mungkin mboten sholat subuh keturun ngasih 12 duhur jam 1 atau jam setengah 12, mungkin mboten. Mungkin ya. Bila perjalanan jauh, pulang ke rumah jam 3, niat sholat apa? Niat arepan sholat subuh jamaah tapi kesel banget nih, makanya bablas ngantos jam setengah 12 ya. Nah, manakala menemui hal tersebut, ya, sholat Jumat atau ibadah Jumat ini kan nggak bisa dilakukan sendiri, ya kan? Nggak bisa dilakukan khotib dewek, al-muadzin dewek, kan nggak bisa. Ya. Makanya ketika ini terjadi, maka yang dikedepankan adalah ibadah sholat Jumatnya. Sholat subuhnya nanti begitu, menyusul begitu. Maka hal ini dikedepankan sholat Jumatnya. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang hormati, alasan yang keempat supaya kita bisa melakukan sholat qadha atau qadha sholat dengan tidak tertib adalah manakala kita lupa. Ya, manakala kita lupa. Ya. Dungi kayaknya wis ngerti duhur, dungi arep ngejakna duhur disit, tapi kelalen malah sholat asar. Kelalen ini kepripun? Kelalen ini kepripun iki? Kesupene nang teng putih, teng niatnya. Ya, niat Allahu Akbar, biasa sholat asar sore, oh iya mikir sholat duhur gitu ya. Maka tidak apa-apa ketika inisian atau ada kelupaan di situ, maka tidak mengapa didahulukan yang asarnya kalau lupa. Tapi kalau tidak ada udzur, ya aslinya apa? Aslinya duhur terlebih dahulu. Ya, hadisnya atau dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Surat apa? Surat Yasin. Al-Baqarah apa? Al-Baqarah Yasin. Surat Al-Baqarah ya. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan. Ya. Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memaafkan umatku, memaafkan umat Islam manakala mereka, ya, melakukan apa? An-nisyan, kelupaan, atau istiqrahu alaihi, yang dipaksa, ya, yang dipaksa. Seperti di Palestina mau sholat Isya, tentara Israel datang dengan mengacungkan apa? Bedil, ya. Maka mboten sholat pun ketika itu tidak dihukum karena ada istiqrah. Tapi biasanya warga Palestina belayu mboten. Biasanya mboten nggih, malah tetap sholatnya, insyaallah. Baik. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima diperbolehkannya sholat, mendahulukan sholat yang waktunya tepat itu, ya seperti sholat asar tadi. Kenapa sholat asar kok didahulukan daripada sholat duhurnya? Adalah manakala seseorang itu tidak tahu, ya, dereng ngertos mengenai kewajibannya tertib dalam mengqadha sholat, ya. Kalau seseorang itu tidak tahu, maka dia tidak berdosa, ya. Kenapa demikian? Karena ketidaktahuan, al-jahlu, merupakan akhun nisyan, saudaranya kelupaan, ya. Saudaranya lupa. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi. Jadi salah satu alasan seseorang itu tidak dihukum oleh Allah
adalah ketidaktahuan dan juga kelupaan. Tapi kalau misalkan ada pengajian di dekat rumah, orang gelem sinau ngasih orang ngerti apa-apa, dihukum boten? Ada alasan dah ini? Boten ya. Karena ini sudah ada usaha. Maksudnya ketidaktahuan ini seperti orang Amerika tinggal di ujung gunung, jauh dari masyarakat Muslim. Dia mendapatkan dakwah untuk sholat 5 waktu, ya, masuk Islam. Tapi karena nggak bisa mencari ilmu karena terbatasnya sarana, ya, entah masjidnya nggak ada, media sosialnya nggak ada, majalah buku nggak ada gitu ya. Ilmunya terbatas, orang tersebut dimaafkan. Warga Kedung Dawa tidak mboten pantas. Ya, ini kan mesti sudah ada ya, mesti sudah ada kajian juga alhamdulillah jalan. Ya, jadi ndak mengurangi udzur. Nggak ada udzur sama sekali kalau misalkan ingin lah aku lah ben dosane orang anak nyorot orang ngerti apa Pak. Oh, ndak bisa. Ya. Orang ngaji barblas ini nggak bisa ya. Ingat ngaji itu napa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Kenapa kok jadi wajib? Ya karena bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita akan semakin cinta kepada Allah kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita akan berakhlak mulia kalau tidak punya ilmunya? Begitu ya. Jadi Allah mewajibkan orang belajar. Tapi al-jahlu di sini kebodohan ya, ketidaktahuan tentang urutan-urutan sholat itu berlaku bagi orang yang tidak memiliki sarananya. Nih, baik. Kemudian Bapak Ibu yang kau hormati, sekarang kita bahas sifatnya. Ya, sifat apa? Qadha sholat. Nih. Nun sewu nanti kalau ini materinya sudah selesai saya pulang dulu boleh? Boleh ya. Ya. Qadarullah napa kegiatan hari-hari ini mulai dari Senin itu kalau selesai itu dari pagi jam 7 selesai jam 5. Ya, jam 5 sore baru ngempos ini. Jadi ini masih adaptasi. Mohon doanya Bapak Ibu supaya bisa beraktivitasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya diberi kesehatan, kemudahan urusan, ya, dilancarkan hajatnya dan sebagainya. Ya. Baik, qadha sholat Bapak Ibu. Ini saya semangat loh, nanti yang ngaji aja melepem, ya. Ya, ini saya sudah semangat, yang ngaji juga ikut semangat insyaallah. Ya. Baik, selanjutnya qadha'us sholat al-fa'idah ala sifatiha. Ya, mengqadha sholat yang terluput. Bagaimana caranya mengqadha sholat? Ya, bagaimana caranya mengqadha salat ya. Nah, pertanyaan ini berangkat dari kasus misalnya salat subuh. Salat subuh terluput. Salat subuh berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, kemudian masuk zuhur jam 1 baru bangun gitu, masyaallah. Apakah salatnya itu sesuai dengan salat aslinya? Nopo salat zuhur baik? Bagaimana ini ya? Maka di sini Bapak Ibu yang hormati, kami bacakan ya. Ini kami belum mentelaah sampai sini, jadi kami membacakan saja, tidak menjelaskan secara detail. Dhahab al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wa qawlun 'inda Syafi'iyyah wa Abu Thawr wa Ibn al-Munzir anna al-i'tibar fi salati salah al-muqdiyyah bi waqti al-fa'itah yakun al-qada' 'ala wafqi al-ada'. Imam Abu Hanifah, Imam Malikiyah ya. Kemudian sebagian perkataannya Imam Asy-Syafi'i, Abu Thawr, Ibn al-Munzir ya, adalah tata cara sholatnya itu harus sesuai dengan tata cara sholat yang ditinggalkan ya. Sholat subuh karena tertinggal ya, kok bangun-bangun jam 1 siang, oke waktu sholat duhur kayak biasanya ini kan sholat sing delok awan-awan kan ping pira 4 rakaat ya. Maka ketika itu tidak diperbolehkan, tetap 2 rakaat. Faman nasiya salatal isya wa hiya jahriyah falam yadhkurha illa naharan qadaha jahran
ala asliha. Kalau dia lupa sholat isya kemudian bangun-bangun apa? Bukan subuh, ini nahar, sudah apa? Sampun siang. Sholat subuh berjamaah aslinya bacaannya lirih napa keras? Keras. Ketika sholatnya itu jam 8 pagi, sholat isya ya, maka qodoknya harus jahar juga ya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi sholat qodok itu dilaksanakan sesuai tata cara aslinya. Sholat subuh bangun-bangun jam 1 setelah sholat apa? Setelah sholat Jumat ya, misalkan sholat Jumat ini kan sudah Jumatan ya, sudah sholat Jumat, balik Jumatan, karena kita ingin mengejar kewajiban apa? Sholat Jumatnya ya, maka sholat subuhnya kita akhirkan ya. Sholat balik ke rumah ingin berjamaah karena istri juga sama-sama belum sholat subuh ya. Bangun-bangun juga kita baru pulang, sudah baru bangun gitu. Maka sholatnya ketika ingin berjamaah, sholatnya apa? Dijaharkan juga. Meskipun nanti ada orang lewat loh, sesat apa ya? Ini nanti perlu penjelasan berarti gitu. Makanya di sini ini kita perlu apa? Ada manfaat belajarnya di sini gitu. Ada manfaat kajian seperti ini. Biar nanti kalau ada amal-amal yang memang kok bener tapi nggak tersebarluaskan, jadi nggak dianggap apa? Nggak dianggap kata kasarnya sesat gitu lah. Ini ajaran apa ini, sholat Jumat kok seruman nang omah? Dia belum tahu kalau tadi pagi belum sholat subuh. Ilmu baru nggih, masya Allah, alhamdulillah. Duduk. Oh, mikir melu ngantuk. Masya Allah, masya Allah. Baik. Wal aqsu nggih, wal aqsu, dan sebaliknya juga. Manakala Bapak Ibu sholat asar, ya sholat asar niku kan mendel nggih, mboten kalih napa? Mboten jahar. Kok ketiduran bangun-bangun jam 6:30. Ini masih ada waktu sholat maghrib mboten? Masih. Maka ketika itu sholat napa riyin? Jam 6:30 sholat napa riyin? Asar apa maghrib? Asar. Asar dulu. Pengen jamaah. Maka ketika Allahu Akbar, imamnya seru napa mendel? Mendel, karena sholat asar itu tidak disyariatkan apa? Dijaharkan ya, maka Allahu Akbar mendel mamon ya. Nah nanti bingung kalau ada jamaah pengen sholat maghrib, kita lagi kodok asar. Ya masya Allah, begitu nggih. Jadi begitu sebaliknya. Jadi tata caranya itu sesuai dan persis dengan apa? Dengan tata cara sholat yang terluputkan ya. Dalilnya ya, fa aqama adh-dhuhra, ini dalilnya adalah hadis yang sahih. Fa aqama adh-dhuhra fa ahsana salatahu kama kana yusalliha fi waqtiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salat zuhur, memperbagus salat zuhurnya, mboten gugup ketika salat zuhur qada, sebagaimana tata cara beliau ketika salat zuhur. Baik. Itu nggih. Mohon izin Bapak Ibu, saya mundur untuk saat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya 2 minggu lagi insyaallah ta'ala. Baik, ini sudah mulai terasa 17-annya nggih. 17-annya kami ingin ingatkan satu kasus kemarin ketika ada kasus pengibar bendera ya. Ingat Bapak Ibu, ada satu prinsip dalam akidah kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam masalah yang bermaksiat kepada Allah ya. MUI sudah angkat suara ketika ada paskibra apa? Pasukan pengibar bendera disuruh dan dilarang untuk mengibarkan bendera dengan hijab ya. Kita katakan itu suatu hal yang kurang tepat. Menurut saya begitu Pak. Pemerintah kan mboten gitu, perbandingan mboten gitu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi itu merupakan hal yang kurang tepat ya. Kalau kita tidak bisa merubah hal tersebut, paling tidak kami menyampaikan hal ini supaya keimanan kita terjaga.
Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Bukan dengan apa? Perang ya. Enggak bisa ya. Kalau enggak bisa, fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa, sampaikan hal itu. Kita tidak setuju dengan kemungkaran ini dengan apa? Dengan lisan. Dakwah seperti saya ini, saya sudah menggunakan lisan ya. Wa illam yastati, kalau bapak ibu nggak bisa menyampaikan secara lisan karena satu dan lain hal, fa biqalbi, minimal dengan pengingkaran di dalam hati. Dan kata Nabi SAW, fadzalika adhaful iman, dan pengingkaran itu merupakan batas iman paling rendah. Kalau sampai meridhoi kasus pas riba ini, hijabnya dilempar, ya apa-apa lah, aturan pemerintah, iman kita bertanyakan. Okay. Maka saya sampaikan hal ini, Allah memerintahkan orang muslimah untuk memakai hijab, ya, maka ini suatu hal yang negatif, tidak perlu dituruti. Ya, baik. Jadi kesimpulannya kita mengingkari hal itu, ya. Baik. Nanti urusan akhirat kalau ada yang seperti itu nanti kita serahkan kepada yang memerintahkan. Ya, alhamdulillah Purbalingga mboten nggih, Pak. Alhamdulillah Purbalingga, mudah-mudahan Allah jaga pemerintah Purbalingga, Allahumma amin. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.